teman-teman semuanya tahu apa jenis barang jasanya ya. Nah, selanjutnya yang harus dipegang juga ataupun dibaca ya sebagai tools selanjutnya juga adalah kita selanjutnya harus tahu dulu ini cara pengadaannya mau bagaimana nih. Apakah mau swakalola atau dengan penyedia. Nah, ini juga tools mendasar nih. Jadi ketika teman-teman semuanya punya paket, punya kegiatan, nah ini harus ditentukan nih. Setelah tahu ini jenis barang jasanya, selanjutnya kita harus tahu eh, cara pengadaan ya. Cara pengadaan ya, bukan metode. Nanti juga harus bisa membedakan ya. Cara pengadaan, ada metode pemilihan, ada metode pemasukan, ada metode evaluasi kualifikasi, ada metode evaluasi penawaran. Itu harus dibedakan ya. Hati-hati ya. Harus ini di awal ini konsep ini harus dipegang ya. Ini adalah cara pengadaannya bagaimana. Jadi ada kebutuhan tuh, ada kita kan kebutuhan. Kita butuh apa? Butuh mobil, kita butuh laptop, oke barang. Kita butuh konsultan, butuh amdal, butuh konsultan. Kita butuh jalan, konstruksi. Nah, selanjutnya cara mengadakan kebutuhan itu dengan bagaimana caranya? Nah, kita punya dua pilihan besar. Apakah dilakukan dengan swakelola atau dilakukan dengan penyedia seperti itu. Nah, kalau swakelola itu berarti kita yang nge-manage sendiri. Kalau swakelola kita yang nge-manage sendiri. Kalau penyedia berarti ada pelaku usaha yang melaksanakan. Nah, kita sedikit explore ya. Nah, sedikit explore. Nah, jadi kalau swakalola itu ya seperti namanya swakelola gitu kan. Nah, swa itu kan sendiri ya. Nah, kelola berarti manage mengelola sendiri ya seperti ini. Nah, swakelola ini caranya ada empat tipe ya. Ada empat tipe, yaitu tipe satu, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Nah, kalau ada 5 berarti tipe 5 ya. Yang satu itu adalah swakelola oleh KLPD sendiri, jadi oleh kita sendiri ya. Jadi ini swakelola tipe pertama ini oleh KLPD. KLPD berarti kementerian, lembaga dan perangkat daerah ya sendiri ya, sendiri nih, sendiri. Nah, kemudian kalau ini oleh KLPD lain, KLPD di luar kita ya, KLPD lain. Kemudian ini oleh Ormas. Nah, ini ketiga oleh Pokmas. Nah, ini ada empat tipe swakelola ya. Nanti dibahas tersendiri di swakelola ya. Nah, ini kalau KLPD sendiri contohnya misalkan PU ya. PU kan tusinya kan melihara jalan, ada pemeliharaan rutin, nah, bisa oleh PU sendiri. Atau misalkan dinas kesehatan melakukan penyuluhan terkait penyakit masyarakat, itu silakan sendiri ya. Atau LKPP melakukan sosialisasi terkait terkait aturan baru RU pengadaan yang baru keluar misalkan ya ataupun terkait aturan baru pengadaan. Nah, itu LKPP bisa melakukan swakelola sendiri itu seperti itu. Ya kenapa? Karena memang sudah sesuai dengan tusinya. Jadi gini, jadi mau mau dengan Mau dengan swakelola atau mau dengan penyedia ya. Ini konsepnya ya. Konsepnya nanti mau dengan swakelola atau penyedia intinya ini harus bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi harus punya kompetensi nih, harus punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi supply itu ya mau suplainya dari swakelola, mau suplainya dari penyedia, ya semuanya harus memiliki kebutuhan. Jadi harus punya kompetensi, harus punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kita. Konsepnya itu. Jadi bukan berarti KPD sendiri itu kita bisa melakukan apapun oleh sendiri tidak, tapi ya disesuaikan dengan kompetensi kita, sesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, begitu pula KLPD lain nih. KLPD lain itu kita ya lihat ini siapa KLPD lain yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Misalkan ya kalau teman-teman tadi butuh pekerjaan terkait pengadaan, apakah ada sosialisasi PPS segala macam ya mungkin bisa menunjuk LKPP. Ya misalkan Bapak Ibu nanti teman-teman semuanya kerja di Pemda ya atau di kementerian apa. Nah, butuh terkait sosialisasi terkait pencegahan korupsi bisa menghubungi KPK. Jadi bisa menghubungi kementerian, bisa menghubungi lembaga atau perangkat daerah lain yang sesuai kompetensinya yang bisa memenuhi kebutuhan ini, dari kebutuhan ini. Nah, itu seperti itu ya. Jadi intinya musuh kalau mau penyedia ya harus bisa memenuhi kebutuhan. Lihat kompetensinya, keahliannya di mana ya. Seperti itu. Ormas juga sama. Ormas itu bukan seolah-olah LSM ya atau yayasan ya. Yayasan bisa sembarangan bisa dapat proyek ya, bisa dapat
Tahu-tahu ada tuh pernah dulu ya, pas aturan baru keluar, nah, disangkanya pokoknya yang penting LSM dapat proyek. Enggak, ya LSM yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam artian misalkan kita butuh kajian terhadap lingkungan, oh ada walhi itu, ada apa yang memang apa kayak Greenpeace misalkan gitu ya, atau apa terkait transparansi korupsi, ada ICW, ada TII, nah semuanya nih harus punya ini, harus dari punya Kumham, harus ada izin dari Kumham ya, AHU ya. Nah, dari website AHU tuh termasuk juga yayasan. Nah, yayasan ini yang menarik adalah salah satunya adalah PTS. PTS ya. Perguruan tinggi swasta. Kalau perguruan tinggi negeri di sini ya di KPD lain. Kalau perguruan tinggi karena kan di bawah Dikbud. Nah, tapi kalau perguruan tinggi swasta ini yayasan nih. Jadi kalau nanti apa ada misalkan kajian hukum, siapa tahu ada universitas swasta yang hukumnya bagus ya, jurusan hukumnya bagus bisa nih suatu yang ketiga dengan ormas berbentuk yayasan seperti itu. Ya. Nah, kemudian Pokmas ini kelompok masyarakat. Nah, kalau kelompok masyarakat ya apa tidak perlu dari Kumham, ini cukup legalitas dari wilayah aja, dari wilayah ya, dari wilayah misalkan Karang Taruna ya, RT RW ya ataupun kelompok tani. Nah, ini kelompok masyarakat. Nah, ini swaklola ya, ada 4 tipe ya swaklola ya. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau swaklola, tata caranya itu tadi ini ya, bisa dengan apa? E-purchasing, ya, e-purchasing. Kalau barang jasanya sudah ada dalam katalog elektronik, gitu kan? Bisa dengan pengadaan langsung, ya, pengadaan langsung. Kalau nilainya kurang dari 200 juta, ya. Kemudian bisa dengan penunjukan langsung kalau memenuhi keadaan tertentu. Keadaan tertentu berapa nilainya? Yang penting masuk keadaan tertentu, boleh penunjukan langsung. Helping industry reach its low carbon goals. Let's deliver. Tertentu boleh penunjukan langsung. Kemudian apa kalau nggak bisa ini tender. Tender itu ada dua, ada tender cepat dan ada tender biasa. Nah, ini untuk BPKJL ya, untuk BPKJL, untuk barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Tapi kalau untuk konsultan, untuk jasa konsultan, pemerintah PJDJ hanya mengenal pertama di purchasing nggak ada ya, dia hanya kenal pengadaan langsung. Nah, itu nilainya juga itu itu bukan kurang dari itu ini, nah kurang dari 200 ini. Nah, kalau konstruksi konsultan pengadaan langsung itu kurang dari 100 bukan 200 ya, hati-hati. Nah, makanya kalau ada contoh soal misalkan ya pekerjaan kajian usaha untuk ASN misalkan ya, usaha apa ya, pembibitan lele ataupun usaha apa kajian usaha batu akik gitu ya, atau kajian usaha investasi apa Bitcoin kan untuk ASN misalkan ya, nilainya 50 juta. Nah, itu langsung ke konsultan nih, konsultan. Nah, itu berarti pengadaan langsung karena 50 juta. Tapi kalau apa pengawasan pembangunan jalan lingkungan nilainya 125 juta. Nah, kalau dia konsultan, itu kan pengawasan. Pengawasan itu konsultan. Jadi nggak bisa pengadaan langsung. Harus seleksi. Harus seleksi. Karena kan pengadaan langsung konsultan sampai dengan 100. Beda dengan pengadaan BPKJL sampai dengan 200. Nah, itu makanya di awal harus tahu dulu ini barang jasanya apa. Itu tools yang paling mendasar. Begitu teman-teman ya. Nah, ini cara pengadaan yaitu ada swak kelola dan ada pemilihan kemudian. Oke ya.